Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan dan sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa Natal kita tahun ini
lebih singkat dibandingkan tahun sebelumnya, karena setelah oktav Natal langsung kita merayakan hari penampakan Tuhan, dan minggu depan sudah pembaptisan Tuhan. Sesudah itu masuk dalam masa biasa. Bacaan-bacaan sesudah hari raya penampakan Tuhan sudah mulai mengarahkan kita tentang karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Hari ini kita mendengarkan karya-karyanya, yakni seruan pertama, yakni ajakan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Selain pertobatan, seruan pertobatan itu juga dikisahkan Yesus memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang sakit, melenyapkan banyak kelemahan. Lewat apa yang dilakukan oleh Yesus ini, kita diajak bersama-sama dan diteguhkan untuk menjalani tahun 2022 ini dalam nuansa tahun baru, yakni kita tidak perlu cemas, perlu khawatir, dan malah optimis, karena kita berjalan bersama Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan dari sakit, melenyapkan banyak kelemahan, dan menganugerahkan banyak berkat bagi kita. Tapi selain itu, selain bergembira, optimis, karena rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, juga kita diajak untuk di tahun ini, dari hari ke hari, senantiasa membaharui diri, ajakan pertobatan. Selain diajak untuk melepaskan sikap-sikap kita yang terlekat pada dosa, berubah menjadi perbuatan-perbuatan baik, tetapi juga mengubah cara dan pola kerja kita, sehingga di tahun ini kita lebih berhasil lagi, lebih sukses lagi dalam tugas dan karya kita, terutama lebih sukses dalam karya-karya pewartaan Injil, sehingga Kristus semakin dikenal dan semakin diimani. Semoga demikian. Amin.